Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama. Kita akan belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang program linier, di mana salah satu dari hal yang sangat penting di dalam menyelesaikan masalah program linier, dan ini biasanya langkah pertama yang kita laksanakan itu adalah membuat model matematika. Jadi permasalahan program linier itu mengubah permasalahan verbal, yakni permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam model matematika yang di dalamnya mengandung persamaan atau pertidaksamaan. Jadi bahasa verbal dalam kehidupan sehari-hari itu diubah menjadi bahasa matematika, yakni berupa persamaan atau pertidaksamaan. Kemudian di dalam model matematika biasanya yang dibahas itu berkaitan dengan fungsi kendala dan fungsi objektif. Jadi di dalam model matematika itu yang dibahas adalah fungsi kendala kemudian yang kedua adalah fungsi objektif. Jadi yang dibahas dalam model matematika itu adalah fungsi kendala dan fungsi objektif. Di mana model matematika yang berkaitan dengan fungsi kendala itu merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan batas-batas dari daerah penyelesaiannya yang maksimum atau minimum itu harus dipenuhi oleh variabel-variabel itu sendiri. Sementara kalau di dalam fungsi objektif itu merupakan fungsi yang akan kita optimalkan. Nah, yang akan dioptimalkan nanti kemungkinannya ada dua. Ada memaksimalkan atau ada meminimalkan. Kalau memaksimalkan biasanya berkaitan dengan keuntungan contohnya. Tapi kalau meminimalkan biasanya kaitannya dengan kerugian atau kaitannya dengan modal dan lain-lainnya. Nah, untuk mempermudah permasalahan tersebut ke dalam bahasa matematika, dibuat model matematikanya, maka biasanya kita membuat bantuan, yakni berupa tabel biasanya. Di mana tabel yang kita buat itu nanti akan mengandung variabel-variabel. Nah, variabel yang utama itu biasanya terletak di sebelah atas. Ini di bagian atas ada variabel 1, ada variabel 2 yang biasanya kita kadang memisalkan dengan X dan Y biasanya. Kemudian variabel yang lainnya itu merupakan kendala-kendalanya. Jadi kendala-kendalanya apa saja, ini biasanya diletakkan di bagian kolom variabel ke bawah ini. Sedangkan yang sebelah kanan, paling kanan ini biasanya terkait dengan persediaan-persediaan dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, bahasa verbal yang digunakan kalau misalkan nanti ada kata-kata seperti paling banyak, misalkan paling banyak, atau misalkan kata verbalnya hanya, ada kata hanya, maka nanti tanda pertidaksamaannya itu menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi misalkan suatu barang paling banyak atau hanya, berarti nanti menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Tetapi kalau misalkan
kata yang digunakan misalkan paling sedikit, maka nanti kata tersebut ketidaksamaan yang digunakan itu adalah lebih dari atau sama dengan. Kalau menggunakan kata paling sedikit. Nah, untuk lebih jelasnya, baik kita masuk pada sebuah contoh. Misalkan ada contoh seperti ini. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Di sini ada kata tidak lebih dari 200 penumpang. Kemudian setiap penumpang kelas bisnis, jadi kelasnya dibagi menjadi dua, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Yang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi sebanyak 50 kg. Nah, sedangkan kelas ekonomi itu bagasinya maksimal adalah 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Di sini ada kata hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Kemudian harga tiket tujuan kota A untuk kelas bisnis adalah Rp800.000. Kemudian kelas ekonomi Rp600.000. Buatlah model matematikanya. Nah, kita buatkan model matematikanya di sini. Kita buatkan yang pertama adalah fungsi kendalanya, kemudian juga fungsi objektifnya. Walaupun kadangkala di soal itu, misalkan soal pilihan ganda, tidak ditanya fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Tetapi yang ditanya kadangkala hanya fungsi kendalanya saja. Tapi kita buatkan di sini fungsi kendala, kemudian juga fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini kadang disebut juga fungsi tujuan atau sasaran yang diinginkan dalam permasalahan. Jadi kalau di sini tentu kalau misalkan tujuannya diharapkan nanti mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Baik, kita buatkan tabelnya. Kita akan menentukan model matematikanya. Jadi kita buatkan tabelnya. Tabel yang di sini ini adalah variabelnya, misalkan ini adalah variabel. Nah, di sini ada dua yang diharapkan, yakni bagaimana supaya nanti keuntungannya besar. Sehingga yang diharapkan adalah banyaknya penumpang. Ya, karena semakin nanti banyaknya penumpang, yang bisnis atau yang ekonomi, yang mana yang paling banyak atau paling sedikit supaya nanti menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan kendala-kendala yang ada. Nah, karena yang dibedakan di sini adalah penumpang bisnis dan ekonomi. Jadi kita misalkan X ini adalah banyaknya penumpang kelas bisnis misalkan. Sedangkan Y itu merupakan banyaknya penumpang kelas ekonomi. Jadi kita tuliskan yang sini adalah kelas bisnis. Kita misalkan X tadi, kemudian yang ini adalah kelas ekonomi. Itu adalah Y. Sedangkan ini di sini adalah ketersediaannya atau kapasitas. Jadi ada dua kapasitas, yakni kapasitas penumpang sama kapasitas bagasi. Saya tuliskan dengan kapasitas saja. Nah, kendala-kendalanya apa saja? Yang menjadi pembatasnya di sini adalah banyaknya penumpang. Yang pertama adalah banyaknya penumpang. Nah, banyaknya penumpang itu dibatasi. Di sini ada kata tidak lebih dari 200 penumpang.
Jadi kapasitasnya hanya 200 penumpang. Nah, kemudian di sini karena kita tidak tahu variabel X berapa banyaknya, justru itu yang kita cari nanti. Berarti kita tuliskan saja ini 1, ini 1. Kemudian yang kedua yang menjadi kendalanya adalah bagasi. Jadi kapasitas bagasinya. Kapasitas bagasi dibatasi kalau yang kelas bisnis itu bagasinya 50 kg. Di sini 50 kg. Kemudian yang kelas ekonomi itu dibatasi 20 kg. 20 kg. Kemudian kapasitas bagasinya itu penumpang pesawat tersebut hanya sampai dengan 5,5 ton. Nah, karena bagasinya dalam satuan kilogram, jadi di sini kita samakan satuannya menjadi kilogram. 5,5 ton, kemudian diubah menjadi satuan kilogram, berarti kita kalikan dengan 1000. Sehingga kita dapatkan 5.500 kg. Jadi satuannya sudah sama. Jadi 5,5 ton kita kalikan dengan 1000, maka menjadi 5.500, satuannya sudah dalam bentuk kilogram. Baik, kita sudah mendapatkan tabelnya. Sekarang kita ubah menjadi model matematikanya. Sedangkan yang ini adalah variabel X-nya, di sini adalah variabel Y. Kendala yang pertama adalah penumpang. Nah, penumpang ini maka kalau diubah menjadi, kita tuliskan model matematikanya menjadi X ditambah dengan Y, 1X ditambah dengan 1Y, karena tadi dikatakan di kalimat verbalnya tadi tidak lebih dari 200. Di sini tidak lebih dari 200. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan di sini tidak lebih, berarti kemungkinannya adalah kurang dari atau sama dengan. Sehingga di sini X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Nah, kemudian yang bagasi, kendala yang bagasi, kita tuliskan dengan 50X ditambah dengan 20Y. Nah, bagasinya di sini kalimatnya hanya dapat membawa bagasi, berarti maksimal adalah 5.500 kg. Berarti bisa kurang atau sama. Karena di sini ada kata hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Berarti itu maksimal, sehingga tandanya kurang dari atau sama dengan 5.500 kg atau 5,5 ton. Sehingga bentuk ini masih kita bisa sederhanakan. Jadi bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 10, misalkan nolnya kita coret. Ini kita coret, ini kita coret, dan ini kita coret. Sehingga bentuk ini maka bisa berubah menjadi 5X ditambah dengan 2Y itu kurang dari atau sama dengan 550. Jadi kita sederhanakan, karena ini masih bisa sederhanakan menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 550. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Tetapi ada kendala yang lain di mana banyaknya penumpang yang bisnis atau ekonomi kan minimal tidak ada, tidak boleh negatif. Sehingga banyaknya penumpang itu minimal harus sama dengan 0 dan tidak boleh kurang dari 0. Sehingga banyaknya penumpang bisnis harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang ekonomi juga harus
lebih dari atau sama dengan 0. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini harus ada. Ini disebut dengan kendala non negatif. Karena tidak ada yang nanti kalau yang di soal ini banyaknya penumpang bisnis atau ekonomi itu yang negatif. Kan tidak mungkin. Jadi banyaknya ya minimal harus 0, harus tidak ada. Jadi banyaknya suatu barang yang minimal harus 0, tidak boleh negatif. Nah, ini disebut dengan kendala non negatif. Ini harus ada X lebih dari sama dengan 0, Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga fungsi kendalanya ada 4 di sini. Yang pertama adalah X plus Y itu kurang dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian yang kedua, 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 550. Kemudian yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 4 kendalanya. Nah, kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya kita tuliskan f(x, y) itu yang dimaksimalkan harapannya adalah keuntungan di mana harga tiketnya 800.000, kemudian yang bisnis, kemudian yang ekonomi 600.000. Sehingga nanti kita akan memaksimalkan harga tiket itu dengan banyaknya penumpang. Jadi yang mana nanti yang harus kita banyakkan supaya nanti mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kita tuliskan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya adalah 800.000 X kalikan banyaknya penumpang bisnis ditambah dengan 600.000 yang merupakan harga tiket kalikan banyaknya penumpang yang kelas ekonomi. Jadi berapa banyaknya nanti penumpang yang kelas bisnis dan ekonomi supaya nanti ini menjadi maksimal. Jadi ini adalah model matematikanya. Yang pertama, fungsi kendalanya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Baik, itu model matematika yang kita buat. Nah, misalkan ada contoh soal yang lain seperti ini. Ini soalnya adalah pilihan ganda. Ini. Dini ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Sebuah donat memerlukan 60 gram terigu dan 30 gram mentega. Sedangkan sebuah roti memerlukan 40 gram terigu dan 50 gram mentega. Dini hanya mempunyai persediaan 5 kg. Di sini ada kata hanya. Berarti nanti ketidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Dini hanya mempunyai persediaan 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Jika akan dibuat sebanyak X donat dan Y roti, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, kebetulan soalnya pilihan ganda. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari bahasa verbalnya di sana, itu kita tidak perlu membuatkan tabel atau menentukan model matematikanya sampai dengan selesai. Karena di sini kebetulan pilihan gandanya sudah sama semua. Hanya tanda-tandanya saja yang berbeda. Ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan. Kalau kita analisis jawabannya, di sini ada kendala non negatifnya. Di sini ada yang kurang dari sama dengan 0. Padahal kendala non negatif harus lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak mungkin X-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti ini pilihan yang salah. Jadi ini salah. Karena X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena kendala non negatifnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita analisis yang kedua. Nah, yang kedua,
Nah, di sini kan ada kata hanya tadi, jadi terigunya hanya tersedia 5 kg, kemudian 4 kg mentega. Nah, satuannya ya harus kita samakan. Tapi kalau kita lihat pilihan gandanya di sini sama semua. Hanya bedanya terletak pada tanda ketidaksamaannya saja. Nah, karena tadi ada kata hanya, berarti itu tidak boleh lebih. Jadi bisa sama atau kurang. Sehingga nanti harus kurang dari atau sama dengan banyaknya mentega yang tersedia dan juga terigu yang tersedia. Jadi harus kurang dari atau sama dengan. Sedangkan kalau yang C ini ada lebih dari. Padahal maksimal harus 4 kg. Jadi tidak boleh lebih. Jadi yang ini juga pasti salah yang B. Yang C pasti salah. Kemudian yang D, kalau yang D kita lihat di sini ada lebih dari sama dengan. Padahal di sini ada kata hanya yang mestinya kurang dari sama dengan. Sehingga ini juga pasti salah. Lebih-lebih kalau yang E malah dua-duanya lebih dari sama dengan. Juga pasti akan salah. Sehingga yang benar hanya yang B. Itu kalau kita analisis berdasarkan dari bahasa yang digunakan di sini. Jadi hanya mempunyai persediaan 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Tapi kalau kita mau membuat model matematikanya, kita bisa menggunakan bantuan tabel. Ini variabel. Jadi kita misalkan, karena di sini yang diharapkan yang berkaitan dengan variabel utamanya adalah banyaknya kue donat dan banyaknya mentega, karena di sini sudah disebutkan di dalam soal X adalah banyaknya donat sedangkan Y adalah banyaknya roti. Berarti kita langsung tuliskan di sini. Misalkan ini adalah donat, kemudian yang ini adalah roti, ini adalah persediaannya. Ini variabel, boleh tidak usah ditulis di kolom sini, tidak apa-apa, tidak usah dibuatkan, langsung pada kendala-kendalanya, kemudian juga banyaknya yang ingin kita cari. Nah, kendalanya di sini adalah tentang banyaknya terigu yang diperlukan. Jadi misalkan ini adalah terigu. Nah, untuk membuat donat, banyaknya terigu adalah 60 gram. Ini 60 gram untuk donat. Kemudian, sedangkan untuk roti, itu memerlukan terigu 40 gram. Jadi 40 gram untuk roti, 40 gram. Kemudian, kendala yang kedua adalah mentega. Kita buatkan menteganya. Nah, mentega untuk pembuatan donat ini dibutuhkan 30 gram. Jadi kita tuliskan di sini 30. Kemudian untuk pembuatan roti di sini diperlukan 50 gram. 50 gram. Kemudian persediaannya untuk terigu di sini tersedia hanya 5 kg. Jadi satuannya kita ubah 5 kg. Kita ubah menjadi gram. Nanti kita kalikan dengan 1000, berarti kita dapatkan 5 kg berarti dikalikan dengan 1000 menjadi 5000 gram. Ini menjadi 5000 gram. Kemudian menteganya ada 4 kg. Jadi kita ubah menjadi gram, maka menjadi 4000 gram. Sehingga kalau kita buatkan modelnya, maka kita tuliskan di sini 60X ditambah dengan 40Y. Karena ada kata hanya, tersedia hanya 5 kilo, jadi 5000 gram.
maka tandanya berarti kurang dari atau sama dengan 5.000. Nah, kemudian bentuk ini masih bisa disederhanakan lagi kalau kita coret nolnya satu-satu, tapi masih bisa disederhanakan lagi di mana sama-sama bisa dibagi 2 sehingga bentuknya menjadi 3x ditambah dengan 2y kurang dari atau sama dengan 500 bagi 2 menjadi 250. Kemudian yang kedua, 30x ditambah dengan 50y kurang dari atau sama dengan 4.000 menteganya karena hanya tersedia 4 kg. 4.000. Ini masih bisa disederhanakan, kita coret nolnya satu-satu. Nah, sehingga bentuknya menjadi 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 400. Jadi yang memenuhi, kalau dilihat dari bentuk ini saja, yang memenuhi adalah yang B, yakni 3x ditambah dengan 2y kurang dari 250, kemudian 3x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 400. Kemudian kendala non negatifnya, x lebih dari sama dengan 0, kemudian y lebih dari sama dengan 0. Jadi setelah kita kerjakan, ternyata analisa kita benar tadi, yakni yang B yang benar. Ini hanya berdasarkan dari bahasanya yang tadi. Ini kalau sudah kita kerjakan dengan bantuan tabel, kita buatkan model matematikanya. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas untuk materi program linear, yakni membuat model matematikanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.